Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita muliakan Tuhan Yesus Kristus yang lahir bagi kita. Sambutlah Dia yang menjadikan hidup kita semakin berarti, karena Tuhan membuat semua baik adanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita, yang telah bagi dosa-dosa kita. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena kasih-Mu kepada kami orang berdosa ini. Engkau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah melalui ibadah perayaan Natal remaja ini, iman kami semakin diperbaharui dan pengharapan kami semakin dikuatkan dan pikiran kami semakin diteguhkan, sehingga kami mampu saling mengasihi dan bertumbuh ke arah kesempurnaan di dalam pengenalan akan Engkau ya Allah kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 123 ayat 3 sampai 4.
Tuhanku, jauh dari Tuhanku. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Indonesia, Tuhan tolonglah, hidup kami tak bercela. Kamu Maria diberi karunia, melahirkan di Kristus yang mulia. Salam salam. Marilah kita dengarkan epistel yang terambil dari Amsal 23 ayat 15 sampai yang ke-18. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 99 ayat 1 sampai 2. Kita surga bergema, Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa kita bersorak berserta, dan kabarkan bagi Kristus raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja lahir dalam dunia, dan Maria mudanya dalam daging dikenal. Firman Allah yang kekal, yang anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami pada malam hari ini dalam perayaan Natal Tunggal Remaja yang ada di gereja ini. Firman Kau hadir di tengah kami, terlebih firman dalam menemani hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melihat makna Natal di dalam ibadah ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oras apa bilang? Ras. Oras untuk kategorial remaja. Agak seimbang ya. Orang tua dan anak remaja. Dalam perayaan Natal remaja
Remaja KBP Pandan Kota pada malam hari ini diambil dari surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 6 dikatakan seperti ini. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka semua supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Demikian dalam pembacaannya untuk menjadi tema dalam perayaan Natal Remaja gereja kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembukaan tadi saya sempat melihat dan melihat kembali apakah hanya anak-anak kita ini yang merayakan Natal ini dalam ibadah ini. Padahal mereka pastinya dalam penampilan mereka dalam memuji Tuhan, tetapi mereka juga menginginkan kehadiran orang-orang, terutama orang tuanya, untuk melihat. Pastinya itu. Tetapi tentunya ada banyak hal yang bisa membuat orang tua tidak boleh hadir dalam perayaan ini. Padahal dalam tema ini secara khusus kategorial remaja mengambil tema ini, bahwa tema ini kalau kita hanya membaca dalam satu ayat ini, tentunya kita akan sulit memahami. Sehingga penting dalam membaca dari ayat yang pertama, sehingga kita akan mengerti apa yang diinginkan oleh tema perayaan Natal Remaja. Bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat secara khusus adalah orang tua, sehingga maknanya nanti dapat untuk tema Natal ini. Karena peran orang tua yang paling penting dalam satu perikop ini. Dikatakan sebagai tugas orang tua tentu tidak hanya sebatas mencukupi kebutuhan anak-anaknya, tetapi yang paling utama bagaimana mereka mendidik anak-anaknya agar memiliki karakter yang baik. Karena karakter yang baik adalah kompas untuk masa depan mereka. Mendidik tidak hanya memberi nasihat, tetapi yang paling utama menjadi teladan. Sehingga dikatakan bahwa seorang anak bisa gagal mendengarkan nasihat, tetapi tidak pernah gagal dalam hal meniru. Penting ini. Mereka bisa gagal dalam mendengarkan nasihat, tetapi mari kita ingat dalam hal meniru mereka luar biasa. Sehingga jangan pernah ada orang tua secara khusus bapak mengatakan baiknya anakku jangan seperti bapak. Karena apa? Karena bapaknya kalau nggak agak-agak ini pulang, kurang enak rasanya pulang ke rumah. Gitu ya kan? Seakan-akan ya hanya menasihatkan, tetapi jauh dari kata teladan yang mau dikatakan. Padahal dalam teks ini bagaimana seorang tua itu memberikan nasihat
bukan hanya dalam perkataan, tetapi paling utama mereka menjadi teladan. Padahal dalam tema ini dikatakan demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Siapa yang menasihatkan? Tentunya adalah orang tua yang menasihati anak-anaknya. Dan di sini kita boleh melihat bahwa dalam buah-buah roh juga, yaitu tentang bagaimana menguasai diri, ada salah satu di dalamnya, yaitu penguasaan diri. Menguasai diri dalam segala hal adalah kunci sukses. Orang yang dapat menguasai diri akan terhindar dari kesombongan dan keangkuhan. Bagaimana ini Amang Inang boleh hadir di tengah-tengah anak kita remaja. Tetapi ada beberapa hal pertanyaan bagi anak remaja. Apakah orang-orang muda masih mendengarkan nasihat orang tuanya? Apakah orang-orang muda masih menganggap orang tua sebagai sumber solusi atas pergumulannya? Apakah orang-orang muda masih mau mendengarkan cerita pengalaman hidup orang tuanya? Ada banyak anak yang hanya ingin didengarkan orang tua, tetapi mendengarkan orang tua sangat sulit. Bahkan ada anak yang menganggap bahwa orang tua bukanlah sumber solusi, tetapi hanya sebagai sumber pemasukan dalam dirinya. Sebentar-sebentar kita dulu duit rumah, sebentar duit buka. Apakah hanya sebatas itu? Atau ketika orang tua bercerita tentang pengalaman hidupnya, apakah anak-anak mengatakan cerita mama itu jadul, gak update, bahkan ketinggalan zaman? Adakah seperti itu Amang Inang? Ketika Imam bercerita tentang pengalaman hidup, apakah mereka masih tertarik? Apakah mereka masih mau mendengar tentang apa yang dikatakan orang tua? Padahal dalam tema ini sangat jelas bahwa diinginkan dari anak remaja yang merayakan Natal hari ini bahwa mereka akan mendengarkan nasihat orang tua dalam menguasai diri untuk segala hal. Itulah pentingnya bagi kehidupan manusia, yaitu untuk menguasai diri. Bahkan seperti yang saya sampaikan, dalam buah roh juga ada satu, yaitu penguasaan diri. Tentunya Amang Inang dan juga remaja dalam menguasai diri sangatlah sulit. Karena apa? Karena kita menginginkan keinginan-keinginan apa yang disebut dengan daging kita. Kita akan sulit memahami apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi kita bagaimana menguasai diri. Tidak hanya bagi remaja, bahkan orang tua juga penting dalam penguasaan diri. Inilah yang menjadi ajaran bagi kita, yaitu menguasai diri dalam segala hal. Ketika kita mampu menguasai diri, maka kita akan bersukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amang Inang dan juga seluruh remaja yang hadir saat ini, melalui perayaan Natal ini, mengajak supaya kategorial remaja agar menjadi anak-anak yang mau mendengarkan didikan, bukan menjadi orang-orang yang merendahkan pendidikan,
tetapi mendengarkan didikan supaya itu menjadi sumber sukacita. Bahkan melalui perayaan Natal ini mengajak bahwa jadikanlah firman Tuhan sebagai penolong dalam hidup. Yesus telah lahir ke dunia ini, biarkanlah dia lahir juga dalam hatimu, agar dia yang menguasai hatimu. Secara khusus bagi anak-anak kami remaja, besok akan mengikuti ujian dari sekolah. Jadilah anak yang takut akan Tuhan, karena itu adalah permulaan pengetahuan. Dan seperti yang dikatakan bagi kita saat ini yang menjadi motivasi, pengetahuan akan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. Jadi melalui perayaan Natal ini kita diajak secara khusus orang tua juga melalui nats tema ini yang diambil oleh remaja. Karena dalam pendidikan tentu orang tua lah yang akan mendidik. Karena itu jadilah anak yang mau mendengarkan didikan orang tua. Karena itu adalah kompas masa depan. Jadikan firman Tuhan yang selalu membekali hati dan pikiranmu, sehingga kamu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada perayaan Natal Patrimonial Remaja, di mana firman-Mu mengajak seluruh remaja untuk mendengarkan didikan orang tua, secara khusus didikan untuk menguasai diri. Karena kami tahu ya Tuhan, anak-anak kami remaja rentan akan pengaruh-pengaruh negatif. Karena itu, biarlah firman-Mu yang selalu hadir dalam hati mereka, sehingga mereka mampu membedakan apa yang baik dari yang jahat. Bahkan tidak hanya sebatas mampu membedakan, tetapi mampu memilih yang baik yang harus mereka lakukan dalam kehidupan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, mampukan orang tua dalam mendidik anak-anaknya melalui perkataan dan juga perbuatan, sehingga seperti yang dikatakan firman-Mu bahwa orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, biarlah sukacita senantiasa mengalir di dalam ibadah perayaan Natal ini, sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami serahkan yang Natal ini agar menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan 2 dengan judul Putri Sion